Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Mencintai dan dicintai, menikah, berpisah karena agama, dan disatukan kembali oleh agama. Itulah kisah cinta Sayyidah Zainab, putri sulung baginda Nabi Muhammad dengan istrinya, Sayyidah Khadijah. Sayyidah Zainab, beliau adalah putri sulung baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, dengan istrinya Sayyidah Khadijah. Beliau tumbuh menjadi gadis remaja anggun, elok, mulia dan hidup dalam keluarga terhormat dan sangat terpandang. Tentu dengan status sosial seperti itu, banyak pemuda yang ingin mempersuntingnya. Seperti halnya Abul Ash bin Robi. Abul Ash bin Robiq adalah putra saudara perempuan Sayyidah Khadijah yang bernama Halah binti Khuwailid. Itu artinya, Abul Ash bin Robi adalah sepupu Sayyidah Khadijah. Meskipun dia hidup dalam keluarga bangsawan, tapi Abul Ash bin Robi termasuk pemuda pekerja keras. Tak heran, di usianya yang masih muda, dia sudah menjadi pemimpin kafilah dagang ke berbagai negeri. Saat Abul Ash bin Robi pergi melakukan perjalanan dagang, banyak penduduk Makkah yang menitipkan barang miliknya kepadanya. Tak heran, tidak kurang dari 100 onta, barang dagangan yang biasanya ia bawa. Kesibukannya dalam berdagang, tidak menghilangkan masa-masa mudanya. Abul Ash bin Robi jatuh cinta kepada Sayyidah Zainab. Dia lalu menceritakan perasaannya itu kepada bibinya Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah lantas memberitahukan kepada baginda Nabi tentang hal tersebut, sekaligus minta restu agar putri sulungnya, Sayyidah Zainab, diizinkan menikah dengan sepupunya Abul Ash bin Robi. Singkat cerita, kedua pasangan yang saling jatuh cinta itu pun menikah. Sayyidah Khadijah memberikan kalung yang sedang dipakainya sebagai hadiah pernikahan putri tercintanya. Dilepasnya kalung tersebut dan dipakaikan langsung ke leher Sayyidah Zainab. Tak lupa, Sayyidah Khadijah juga mendoakan kepada kedua mempelai, semoga dalam membina rumah tangga selalu diberi keberkahan. Diboyonglah Sayyidah Zainab ke rumah Abul Ash bin Robi. Di rumah itu Sayyidah Zainab hidup bersama suami tercintanya dengan penuh kebahagiaan. Kebahagiaan mereka semakin sempurna karena telah dianugerahi dua buah bati, yaitu Ali dan Umamah. Saat musim dagang tiba, Abul Ash bin Robi seperti biasanya akan memimpin kafilah dagang melakukan perjalanan jauh ke berbagai negeri. Beberapa hari kemudian, Sayyidah Zainab mendengar kabar bahwa telah muncul Nabi terakhir di tengah-tengah penduduk Makkah. Ternyata, Nabi itu adalah Muhammad bin Abdullah yang tak lain adalah ayahnya sendiri. Sayyidah Zainab bergegas menemui ibundanya Sayyidah Khadijah untuk memastikan kebenaran berita tersebut. Betapa bahagianya Sayyidah Zainab dan saudara-saudaranya mengetahui bahwa ayahnya adalah Nabi utusan Allah, dan saat itu juga, mereka langsung menyatakan keimanan atas kenabian ayahnya. Sayyidah Zainab tentu tak sabar menunggu suami pulang agar bisa mengabarkan berita gembira tersebut. Saat yang ditunggu pun tiba, sang suami akhirnya pulang. Sayyidah Zainab sangat antusias menceritakan perihal ayahnya yang menjadi seorang nabi, dan membujuk Abul Ash untuk ikut beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun sangat disayangkan, Abul Ash masih belum bisa menerima ajakan istrinya. Dia tak ingin dikatakan sebagai pengkhianat agama nenek moyangnya. Meskipun tidak bisa menuruti permintaan istrinya, tapi tidak mengurangi rasa hormatnya kepada baginda Nabi, dan tidak sedikit pun mengurangi rasa cintanya kepada Sayyidah Zainab. Hati Sayyidah Zainab hancur, karena suami yang sangat dicintainya, tidak mau beriman dengan kenabian ayahnya. Sungguh besar harapan Sayyidah Zainab akan keimanan suami tercintanya.
Hampir tiap malam, Sayyidah Zainab selalu berdoa agar suatu saat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayahnya kepada suaminya. Di awal dakwah baginda Nabi dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Semua masih terlihat normal seperti hari-hari biasanya. Namun, berbeda saat baginda Nabi berdakwah secara terang-terangan. Karena semakin bertambahnya pengikut baginda Nabi, barulah muncul penentangan, penganiayaan, bahkan ancaman pembunuhan oleh kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy mulai mendatangi para menantu baginda Nabi dari kelompok mereka. Pertama mereka mendatangi Utbah putra Abu Lahab yang menikah dengan putri baginda Nabi Sayyidah Ruqayyah. Kaum kafir Quraisy menyuruh Utbah menceraikan istrinya Sayyidah Ruqayyah dan akan diganti dengan wanita yang lebih cantik dan kaya. Utbah pun lantas menceraikan Sayyidah Ruqayyah tanpa pernah menyentuhnya sama sekali dan mengembalikan Sayyidah Ruqayyah kepada ayahnya Nabi Muhammad. Setelah mendatangi Utbah, kaum kafir Quraisy juga mendatangi Abul Ash bin Robi, suami Sayyidah Zainab. Permintaan mereka sama, agar Abul Ash menceraikan Zainab putri Rasulillah dan akan menggantinya dengan wanita yang lebih cantik dan kaya raya. Berbeda dengan Utbah putra Abu Lahab, dengan lantang Abul Ash berkata, "Aku tidak akan menceraikan istriku Zainab binti Muhammad. Seandainya kalian kumpulkan seluruh perempuan dari suku Quraisy dan kalian berikan kepadaku, aku akan tetap memilih istriku Zainab binti Muhammad." Melihat besarnya cinta keduanya, dan pada saat itu, memang belum ada wahyu turun, yang melarang pernikahan beda agama, sehingga baginda Nabi tetap mengizinkan putri sulungnya, serumah dengan suami yang berbeda agama, merajut kasih dan saling mencintai satu sama lainnya. Abul Ash tidak pernah melarang apalagi mengusik apapun, yang dilakukan istri tercintanya mengenai sesuatu hal yang berhubungan dengan agama Islam. Begitu juga dengan Sayyidah Zainab, tak henti-hentinya, beliau selalu mendoakan agar suaminya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kekejaman kaum kafir Quraisy semakin menakutkan, baginda Nabi beserta para pengikutnya melaksanakan hijrah ke Madinah. 2 tahun setelah hijrah, terjadilah perang Badar antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Tentu saja dilema dirasakan Sayyidah Zainab. Di satu sisi, Zainab takut akan terjadi hal buruk kepada ayahnya, di sisi lain, beliau pun cemas dengan suami tercintanya. Hingga kabar pun datang bahwa perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin. Sayyidah Zainab sangat gembira dengan kabar tersebut, apalagi dia juga mendapat kabar bahwa ayahnya juga selamat. Namun kegembiraan itu sirna saat ia tahu bahwa suaminya tertangkap dan jadi tawanan di rumah Rasulullah ayahnya sendiri. Tidak menunggu lama, Sayyidah Zainab mengutus saudara iparnya datang ke Madinah untuk menebus suaminya. Dan Sayyidah Zainab menjadikan kalung hadiah pernikahan pemberian ibunya sebagai barang tebusan. Saat baginda Nabi melihat tebusan Abul Ash adalah sebuah kalung, beliau tahu bahwa kalung tersebut adalah milik putrinya Sayyidah Zainab, yang diberi oleh istrinya Sayyidah Khadijah, sebagai hadiah di hari pernikahannya. Nabi Muhammad tampak gelisah, sedih, mengingat betapa besar cobaan yang harus diterima putri sulungnya, yang hidup jauh di kota Makkah. Sungguh baginda Nabi ingin sekali mengembalikan kalung tersebut kepada putri sulungnya, dan membebaskan Abul Ash bin Robi, mengingat tawanan di hadapannya adalah laki-laki yang sangat dicintai putrinya. Akhirnya, kaum muslimin mengembalikan kalung milik Sayyidah Zainab, dan membebaskan Abul Ash dengan syarat, Sayyidah Zainab harus dikembalikan kepada ayahnya di Madinah. Abul Ash kemudian pulang ke rumahnya di Makkah, dan memberitahukan apa yang menjadi keputusan umat Islam. Pada saat itu, Sayyidah Zainab dalam kondisi tengah mengandung.
Sungguh Abul Ash bin Robi tidak sanggup melepas kepergian istrinya. Dia menyuruh saudaranya yang bernama Kinanah untuk mengantarkan Sayyidah Zainab bertemu dengan para penjemputnya di perbatasan antara Makkah dan Madinah. Bukan tanpa sebab Abul Ash memilih Kinanah yang menjadi pengantar istrinya. Kinanah dikenal sebagai ahli pedang dan ahli memanah. Karena keahliannya itu, Kinanah sangat ditakuti oleh penduduk Makkah. Abul Ash juga berpesan kepada Kinanah agar menggunakan busurnya sebagai pelindung Zainab sampai anak panah yang terakhir. Dari pihak muslimin, baginda Nabi mengutus Zaid bin Haritsah dan salah seorang sahabat Ansor untuk menjemput Sayyidah Zainab di perbatasan Makkah-Madinah. Kinanah sendiri memberikan onta sebagai tunggangan Sayyidah Zainab. Ternyata kepergian Sayyidah Zainab diketahui juga oleh kaum kafir Quraisy. Dengan cepat mereka mengirim satu pasukan untuk menggagalkan kepergian Sayyidah Zainab ke Madinah. Saat pasukan kafir mendekat, salah satu dari mereka yang bernama Habar bin Aswad melempar tombaknya dan tepat mengenai onta Sayyidah Zainab. Beliau jatuh, dan pada saat itu juga, beliau mengalami pendarahan dan keguguran. Kaum kafir Quraisy tidak menyadari, ternyata Kinanah juga ada bersama rombongan Sayyidah Zainab. Melihat keadaan ini, Kinanah sangat marah. Dia akan melakukan perlawanan, sampai anak panah yang terakhir seperti pesan saudaranya. Pasukan kaum kafir Quraisy sangat ketakutan, tidak ada yang berani melawan Kinanah. Kinanah sudah siap dengan panahnya. Seluruh pasukan kafir Quraisy terdiam, mereka ketakutan dan tidak melakukan perlawanan sama sekali. Dengan tubuh gemetar dan rasa takut seolah kematian terlihat jelas di depan mata, salah seorang pasukan kafir Quraisy yang bernama Abu Sufyan memohon kepada Kinanah agar kembali ke Makkah dulu. Tunggulah suasana hingga tenang, setengah hari mungkin kamu sudah bisa mengantarkan Zainab kembali. Singkat cerita, sampailah Sayyidah Zainab ke rumah ayahnya, yaitu baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, di Madinah. Tak terasa, sudah hampir 6 tahun, Sayyidah Zainab menjalani hari-harinya di Madinah, dan harus berpisah dengan Abul Ash bin Robi, karena beda agama. Keduanya, lebih memilih hidup sendiri dan tidak mau menikah lagi. Sayyidah Zainab, dalam doanya, beliau selalu memohon kepada Allah, agar memberi hidayah kepada ayah dari anak-anaknya. Seperti biasanya, Abul Ash bin Robi masih aktif melakukan perjalanan dagang ke berbagai negeri. Suatu ketika, Abul Ash dalam perjalanan pulang setelah berdagang. Namun saat melewati Madinah, Abul Ash dan rombongannya dihadang oleh pasukan muslimin. Semua harta benda ditawan dan digiring menuju Madinah. Tetapi Abul Ash sendiri berhasil kabur melarikan diri. Seperti dikisahkan di awal, barang dagangan yang dibawa Abul Ash, sebagian besar adalah barang titipan penduduk Makkah. Dan sekarang semuanya telah dirampas kaum muslimin. Abul Ash bingung, apa yang harus diberikan kepada pemilik barang yang sudah mempercayakan kepadanya. Dia tidak berani pulang dan memilih bersembunyi lebih dulu. Di kegelapan malam, saat kebanyakan penduduk Madinah tertidur pulas, menjelang subuh, Abul Ash memberanikan diri, menyelinap menemui Sayyidah Zainab. Sayyidah Zainab sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya. Hampir 6 tahun sudah, wajah laki-laki yang sangat dicintai dan dirindukan, tiap malam selalu didoakan agar mendapat hidayah, kini hadir tepat di hadapannya. Abul Ash menceritakan apa yang sudah dialaminya, dan memohon agar Sayyidah Zainab memberi jiwar atau jaminan perlindungan keselamatan kepadanya. Rupanya, kedatangan Abul Ash di kediaman Rasulullah diketahui umat muslim. Setelah sholat subuh, Sayyidah Zainab dengan lantang berkata, "Wahai kaum muslimin, aku Zainab binti Muhammad,
memberikan jaminan perlindungan untuk Abul Ash, maka lindungilah dia, barang siapa yang menyakitinya, sama halnya menyakitiku. Kemudian Rasulullah mendekati putrinya tersebut, baginda Nabi mengerti bahwa putrinya masih mencintai Abul Ash bin Robi. Sayyidah Zainab pun berkata, "Wahai ayahku, sesungguhnya Abul Ash adalah kerabatku, putra dari pamanku, dan putra dari saudara perempuan ibuku. Apakah aku salah memberikan jaminan perlindungan kepadanya?" "Tidak, kamu tidak salah. Apa yang kamu lakukan adalah tindakan yang benar wahai putriku. Muliakanlah tempatnya dan jangan berhubungan lagi dengannya. Sesungguhnya engkau tidak halal baginya," jawab baginda Nabi. Kemudian baginda Nabi menyerahkan apapun keputusan yang diambil oleh umat muslim, yang akhirnya seluruh harta yang dirampas dikembalikan lagi kepada Abul Ash bin Robi. Sebelum pergi, Abul Ash sempat berkata kepada Sayyidah Zainab, "Sungguh aku telah ditawari masuk Islam oleh kaum muslimin. Aku berkata pada mereka, sungguh hina diriku jika aku memulai agama baruku dengan sebuah pengkhianatan." Mendengar perkataan Abul Ash, Sayyidah Zainab nampak bahagia. Beliau yakin, sepertinya ada secercah harapan bahwa Abul Ash suatu saat akan memeluk agama Islam. Abul Ash segera pulang ke Makkah dan membagikan seluruh harta beserta keuntungannya kepada semua orang yang sudah menitipkan barang kepadanya. Setelah semua harta sudah benar-benar dibagikan di hadapan kaum kafir Quraisy, Abul Ash bin Robi mendeklarasikan dirinya akan masuk Islam. Dengan suara lantang dia berkata, "Sungguh aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah seorang hamba yang menjadi Rasul Allah." Lebih lanjut Abul Ash berkata, "Sebenarnya, sungguh tidak ada yang bisa menghalang-halangi masuk Islam sewaktu aku di Madinah kemarin. Tapi aku hanya tidak mau, keislamanku, kalian tuduh hanya menginginkan harta kalian yang aku bawa." Itu artinya, sebetulnya, saat Abul Ash di Madinah, beliau ingin sekali masuk Islam. Hanya saja, dia tidak ingin keislamannya karena ingin memiliki harta orang-orang kaum kafir Quraisy. Kemudian Abul Ash pergi ke Madinah, pergi menemui Sayyidah Zainab. Lalu, baginda Nabi menikahkan kembali putri tercintanya Sayyidah Zainab dengan Abul Ash dengan akad nikah baru, dan mas kawin yang baru juga. Setelah sekian lama berpisah, kini, antara Zainab dan Abul Ash kembali sebagai pasangan suami istri, dengan agama yang sama yakni Islam. Kebahagiaan mereka berdua tidak berlangsung lama, karena setahun kemudian Sayyidah Zainab meninggal, kembali kepada Ilahi Robi. Kesedihan yang luar biasa kembali dirasakan oleh Abul Ash. Hanya dua buah hati mereka, Ali dan Umamah sebagai pelipur lara. Namun, tak lama berselang, beberapa hari kemudian Abul Ash bin Robi, menantu baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, menyusul kepergian istri tercintanya, meninggal dunia. Sungguh kisah cinta sejati antara dua sejoli, yang penuh dengan ujian dan cobaan tapi syarat akan makna. Dengan kekuatan cinta, mereka berdua kembali bersatu atas nama Allah. Itulah hikayah perjalanan cinta putri sulung baginda Nabi, Sayyidah Zainab dan Abul Ash bin Robi. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Sampai ketemu di hikayah selanjutnya. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamu alaikum.